welcome back to our channel di Boom, bincang orang-orang muda. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama aku Teresia Dan aku Rika. dan malam hari ini tentu kami akan membahas, kita akan membahas satu perbincangan yang lagi hot-hotnya untuk dibahas. Oke, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang selingkuh. Kak Rika, kalau kita berbicara tentang selingkuh, apa yang kakak pikirkan atau apa yang terkonsep dalam pikiran kakak tentang selingkuh? Selingkuh itu orang yang mendua hati, yang gak setia sama pasangannya. Orang yang mendua hati, yang tidak setia pada pasangannya. Kalau dari aku sendiri, selingkuh itu artinya dia tidak jujur dalam hubungan yang sedang ia miliki. Jadi sebenarnya saat ini kayak lagi trending topik tuh masalah perselingkuhan. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu terdengar bahwa ada seorang public figure yang terjerat kasus selingkuh ini, dan tentu itu jadi sorotan banyak masyarakat. Nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak muda juga pasti menyoroti hal ini, karena banyak anak-anak muda yang sebenarnya ini sedang terjadi dalam hubungan yang sedang ia jalin atau hubungan yang sedang ia lakukan. Sebenarnya selingkuh ini kayak udah melekat gitu pada pikiran anak-anak muda, karena yang banyak kasusnya terjadi. Kalau kakak tahu, di Indonesia itu sendiri menduduki peringkat kedua sebagai kasus terbanyak selingkuh, itu sebanyak 40%. Jadi kalau dari cerita kita tadi nih, apakah mungkin kakak sendiri pernah selingkuh atau pernah diselingkuhin, mungkin seperti itu? Kalau selingkuh, melakukan perselingkuhan, aku nggak pernah, secara pribadi nggak pernah. Tapi kalau diselingkuhin iya pernah, dan itu 2 kali. Wow, 2 kali guys. 2 kali tapi berbeda orang. Itu diselingkuhin gimana tuh ceritanya? Ya dia, jadi waktu itu aku punya pacar nih. Jadi pacarku ini selingkuh lah. Awalnya aku nggak tahu kalau dia tuh selingkuh. Nah, temanku sendiri sih yang kasih tahu kalau pacar lu selingkuh, tahu, dibilang itu. Lu tahu nggak sih Rik, pacar lu tuh udah selingkuh gitu kan. Ya aku fine aja gitu kalau dia tuh aman-aman aja gitu. Ternyata dia selingkuh di belakangku. Jadi ya udah. Tapi pas saat aku udah tahu nih dia tuh selingkuh gitu kan, aku cari tahu juga itu nggak cepat percaya. Iya betul, aku cari tahu juga ini benar nggak sih, dibilang sama temanku ini dia selingkuh apa nggak. Ternyata bener, emang dia selingkuh. Tapi aku bukan yang langsung menyudahkan menyelesaikan hubungan itu, enggak. Ya aku tuh kayak nggak langsung menyudahkan hubungan itu, tapi aku tuh kayak mau kasih coba ke dia itu kayak seberapa jauh sih dia melakukan itu lagi gitu. Sabar banget ya kayak Kak Rika ini, kayaknya berbahagia lagi kayak asik. Karena aku tuh tipe orang yang dalam hal berpacaran nih, ketika aku sudah pilih dia, sudah mematapkan hati sama dia, ya itu yang kuperjuangkan sampai ya akhirnya. Sekarang udah beda lagi kan. Oke. Ya memang pada faktanya menurutku pribadi, dalam sebuah hubungan itulah yang menjadi permasalahan terbesar saat ini ya kan. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak muda, yang mungkin anak-anak muda Kristen di luar sana melakukan itu, atau paham nggak sih kalau sebenarnya dalam kekristenan itu sendiri hal itu bisa dilakukan nggak sih, atau bagaimana sih menurut kakak? Dalam hal kekristenan? Iya, dalam pandangan kakak sebagai hamba Tuhan seperti itu. Ya, menurut aku ya, aku sebagai seorang hamba Tuhan, melakukan perselingkuhan itu nggak bagus, tidak baik banget dalam suatu hubungan, karena
seperti di Alkitab juga mengatakan dan mengajarkan kita, apapun yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu. Jadi dalam hal suatu hubungan itu otomatis kan mereka sudah membuat komitmen untuk jadi satu gitu kan. Mereka buat komitmen, oke, aku mau samamu gitu, kita berpacaran gitu, mereka sudah komitmen. Tapi ternyata di pertengahan mereka entah dari perempuannya atau dari laki-lakinya mereka melakukan selingkuhan, itu nggak bagus, nggak baik. Gini, kalau masih tahap pacaran, kenapa nggak boleh gitu selingkuh? Kenapa nggak boleh? Kecuali kan udah jenjang rumah tangga atau gimana? Kenapa nggak boleh? Ya karena memang nggak baik, nggak bagus. Karena kenapa? Ketika dalam hal berpacaran aja dia sudah mencoba untuk selingkuh, kedepannya dia akan melakukan itu lagi karena menurut dia fine aja gitu selingkuh. Bener sih, karena kan kalau kita pahami sendiri kalau memang itu pacaran itu kan tahap kita untuk kayak tahap dimana kita untuk menyeleksi, untuk lebih lanjut lagi seperti itu. Iya, karena memang firman Tuhan katakan sendiri itu di Yakobus, siapa yang mendua hati nggak akan tenang hidupnya kan. Ya memang dalam ajaran Kristen sendiri kalau selingkuh itu memang adalah hal yang tidak baik, adalah hal yang tidak berkenan untuk dilakukan. Ya kayak kita bisa lihat sendiri sih cerita di mana ketika bangsa Israel melakukan selingkuh, bisa dibilang kan kayak selingkuh dari Tuhan lah ibaratnya kan. Tuhan melakukan penyembahan berhala seperti itu, dan pada akhirnya ya bangsa Israel mendapat ketidaktenangan, mendapat hukuman dari Allah sendiri karena memang itu bukan hal yang berkenan untuk dilakukan. Jadi ya untuk anak-anak muda juga kan, pastinya kalau kalian saat ini sedang memiliki hubungan, kalau menurutku kalau memang udah merasa nggak nyaman, nggak cocok dengan pasangannya, lebih baik jangan memilih untuk selingkuh, untuk masih dalam status itu tapi memilih untuk mencari pasangan lain. Lebih baik bilang udahan aja, atau bilang ada nyamuk lanjut, lebih baik udahan atau lebih baik jujur. Memang kalau yang katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena selebihnya berasal dari si jahat. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok lagi, berhenti gitu kan, dan coba untuk cari yang lain lagi seperti itu. Karena memang ya fine aja sih menurutku kalau masih dalam pacaran. Kalau nggak cocok ya putus, karena kan memang disitulah kita tahap menyeleksi siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Karena kedepannya ketika udah jadi pasangan hidup, udah terikat sama hubungan suami istri, kayak di Kristen itu nggak ada yang namanya cerai ya. Jadi seperti itu sih menurutku tentang perselingkuhan ini, karena jujur ini memang adalah sebuah masalah yang dari anak muda sampai pada orang tua yang benar-benar lagi marak-maraknya, lagi panas-panasnya. Kalau orang-orang sekarang bilang itu alasan kenapa terjadi perselingkuhan karena ada pelakor, ada orang ketiga. Iya, karena ada orang ketiga yang merusak hubungan. Atau kakak pernah nggak sih jadi pelakor? Enggak, puji Tuhan nggak pernah. Iya, memang nggak baik sih kalau kita mau jadi pelakor untuk perusak hubungan orang. Dan aku mau bilang sih sama anak-anak muda saat ini, jangan terlalu mudah untuk memberikan diri kita pada orang lain gitu ya. Kayak misalkan dia lagi pacaran sama satu orang, jadi kayak ada lagi orang lain yang ngasih perhatian lebih, pacaran lagi, ngasih perhatian lebih, pacaran lagi, kayak nyebar post di mana-mana seperti itu. Jadi sebenarnya itu nggak baik. Jadilah perempuan yang berkualitas gitu, yang mahal gitu kan. Nggak menutup kemungkinan bagi si laki-laki juga jadilah laki-laki yang berkualitas seperti itu. Kalau memang lagi punya hubungan dengan satu orang, coba untuk berkomitmen dengan satu orang itu, coba untuk jalani hubungan yang ada dengan satu orang itu dulu.
jangan mendua hati seperti itu. Jadi apa? Oh ya, ini kan kita udah bicara tentang perselingkuhan nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih untuk kamu sendiri, Ter. Kamu pernah nggak sih diselingkuhin atau melakukan selingkuh? Pernah banget. Yang nggak pernah guys, karena jujur aku belum pernah pacaran, jadi kayaknya Wah, seorang Tere nggak pernah pacaran guys. Kayaknya nggak mungkin deh. iya seriusan. Aku belum iya sih dari mana aja sampai sekarang ini kayak belum pernah pacaran, jadi aku belum pernah untuk melakukan perselingkuhan atau diselingkuhin sih, belum pernah. Keren banget dia belum pernah merasakan Gitu dong, diselingkuhan ataupun melakukan perselingkuhan. Jadi memang benar-benar sih menurutku ini adalah hal-hal yang jadi prinsip untuk anak-anak muda saat ini. Jangan pernah selingkuh, asik seperti itu. Jangan lakukan itu Karena itu nggak baik. Nih, dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa akan menemukannya. Artinya saat ini memang banyak orang-orang yang tidak setia, tapi sebagai anak-anak muda Kristen, anak-anak muda yang mengenal Kristus, jadilah orang-orang yang setia itu, memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar bahwa hubungan yang baik itu seperti ini loh, seperti itu. Jadi banyak sih kalau kita lihat di Alkitab kisah yang menjelaskan dan menceritakan bahwa perbedaan antara orang yang selingkuh sama yang nggak selingkuh. Dari tokoh-tokoh Alkitab memang bahasa dalam Alkitabnya nggak selingkuh sih, tapi kalau misalkan kita lihat dari cerita di Perjanjian Lama tuh kan kayak si Abraham yang dia punya dua istri, poligami ya, kalau untuk bahasa sekarang itu poligami. Dan ya memang benar pada akhirnya si Hagar dengan si Sarah itu mereka bertengkar, tidak akur gitu. Jadi memang seperti itu. Kayaknya makanya nih, kayak kalau zaman sekarang tuh orang kalau pacaran tiba-tiba ada kasus pacarnya selingkuh, terjadi pertengkaran jambak-jambaan antara pacarnya sama pacaran pertama sama pacaran yang kedua. Iya, kayak itu bukan suatu hal yang baik untuk dilakukan. Terus Yakub juga antara Lea dan Rahel juga seperti itu. Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh yang lagi berikan sama kita. Oh ini nggak bagus loh untuk dilakukan. Oh ternyata ini loh yang bagus untuk dilakukan. Kayak kita bisa lihat cerita saat Yusuf, Musa kan dia ya tetap setia pada satu perempuan. Iya, makanya sampai akhirnya pun ya berjalan dengan baiklah cerita hidupnya seperti itu. Sama halnya seperti ini juga sih. Kalau kamu tahu tentang kisahnya si Hosea. Hosea sama si Gomer, kita tahu sendiri kan bagaimana si Hosea yang begitu sayang sama si Gomer, tapi si Gomernya ini malah selingkuh gitu. Tapi aku ngambil kesimpulan gini nih. Sebenarnya kita nih manusia sebagai manusia itu yang sering menduakan hati Tuhan, yang sering kayak yang menduakan Tuhan lah, tapi Tuhan tetap setia untuk menantikan kita sampai mana sih kau nggak mampu di luar aku. Kayak bangsa Israel gitu kan. Bangsa Israel kan yang dia melakukan penyembahan berhala, dia menduakan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap kayak tetap masih ngasih pengampunan. Iya. Oke. Jadi kayak seperti bangsa Israel gitu kan, dia yang menduakan Tuhan, dia melakukan penyembahan berhala, tapi Tuhan itu nggak pernah meninggalkan si bangsa Israel itu, bahkan si Tuhan juga tetap menyayangi si bangsa Israel ini gitu. Kayak Tuhan itu mau lihat sampai kapan sih si bangsa Israel ini mau melakukan seperti itu. Tapi kami ceritakan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang melakukan perselingkuhan, bisa dibilang bahasanya, bukan mau menjelaskan bahwa ya nggak apa-apa selingkuh, tapi gini, kami mau beritahu, mau cerita kalau Tuhan itu lagi dijelaskan kalau selingkuh itu nggak baik loh, untuk menduakan itu nggak baik.
Jadi harus tetap satu kepercayaan gitu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetaplah teguh pada satu orang. Mungkin kalau misalkan teman-teman lagi punya pacar atau nggak menutup kemungkinan anak-anak yang sudah punya suami istri, tetaplah komitmen pada satu orang tersebut, karena ya dibalik kasih yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut, ada hukuman toh yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi seperti itu, setiap kesalahan atau setiap pelanggaran memang pasti ada hukumannya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nggak mau ngejat sih seperti itulah. Karena gini ya, kalau misalkan dalam suatu hubungan entah si perempuan atau laki-laki melakukan perselingkuhan itu, pasti apa yang ditabur itu yang akan dituai ke depannya gitu. Jadi jangan selingkuh. Iya teman-teman, kami malam hari ini nggak mau bercerita banyak, maksudnya nggak, karena ini kan udah teman-teman sendiri udah tahu sih bagaimana kasus ini terjadi, bagaimana apa yang melatar belakanginya kasus ini. Tapi kami cuma mau sampaikan bahwa di tengah-tengah dunia saat ini pasti banyak sekali hal-hal yang mengajarkan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang benar-benar yang ngasih gambaran-gambaran yang tidak baik. Apalagi dengan kasus yang baru-baru ini terjadi. Tapi kami bukan mau sebagai komentator atau bukan mau sebagai orang yang sok suci gitu kan, tapi kami mau menyampaikan bahwa perselingkuhan itu nggak baik untuk dilakukan, karena Tuhan sendiri nggak berkenan atas hal itu. Dan jadi kalau kalian saat ini sedang dalam tahap pacaran, coba untuk komitmen dengan satu orang, atau memang kalau benar-benar udah pacaran tapi nggak temu titik jumpanya di mana, diudahin aja. Jangan sampai memilih untuk menduakan hati, atau bahasa anak-anak muda sekarang itu menggantung, ghosting, menggantungi orang juga gitu kan. Itu nggak baik banget. Dan itu bukan teladan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita seperti itu. Jadi mungkin closing statement dari aku pribadi nih ya Kak, udah deh simple, dari Yakobus 1 ayat 8. Simpel banget, tadi udah dibilang sih, tapi aku mau baca sekali lagi. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Simpel banget. Jadi orang yang kayaknya udah terjelaskan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Kalau kakak sendiri closing statementnya? Setialah sama pasanganmu. Ya gila, setialah pada pasanganmu. Jujur dengan pasangan. Karena ketika kalian setia sama pasanganmu, bagaimanapun pasangan kalian, maka kalau dari aku, setialah terhadap pasanganmu. Karena kenapa? Ketika kita setia terhadap pasangan kita, maka kita akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang baik dan bagus untuk kedepannya gitu. Dan yang terakhir, kalau dalam hubungan itu tetap hadirkan Tuhan dalam sebuah hubungan itu, agar tidak terjadi orang ketiga yang mampu untuk merusak semuanya. Itu sih. Dalam suatu hubungan itu kita harus saling mendoakan. Jadi udah panjang lebar nih kami menyampaikan mengenai perselingkuhan. Teman-teman, pada malam hari ini mungkin sebelum kita nutup, kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan dan peringatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus jika malam hari ini kami boleh menyampaikan materi tentang perselingkuhan. Tuhan Yesus mengajak anak-anak muda yang di luar sana, Tuhan Yesus, untuk tidak melakukan perselingkuhan. Bahkan mengajari bahwa perselingkuhan itu tidak baik dan tidak bagus dalam suatu hubungan. Biarlah Tuhan Yesus melalui tayangan ini juga untuk anak-anak muda yang di luar sana boleh terberkati. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, diingatkan kembali bahwa untuk teman-teman yang saat ini masih memerlukan pembahasan
pembahasan lebih dalam lagi tentang yang kita bahas malam hari ini, mungkin teman-teman bisa chat pribadi di media sosial ini, dan mungkin nomor HP-nya akan disampaikan di bawah ini. Dan mungkin teman-teman juga yang ada pergumulan pribadi yang perlu kita sharingkan, kami juga dapat dihubungi 24 jam di media sosial yang sudah ada. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman yang memiliki mungkin hal-hal baru yang perlu untuk dibahas, jangan lupa untuk komen di komentar supaya nanti minggu-minggu kedepannya kita akan membahas hal tersebut. Dan jangan lupa saksikan terus tayangan Boom di hari Minggu jam 20.30. Oke, saya Teresia Wulandari Sinaga. Saya Rika Afriani Harahap. Tetap saksikan terus Boom, bincang orang-orang muda. Bye-bye.